Tanggerang. Pas di sini Tumefatiasi dah. udah DP hidupmu. Oh iya. Sulam semati. Sudah. 1, 2, 3. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, di malam hari ini kita dapat dipertemukan lagi di ibadah pemuda sejahtera Treman, walaupun ibadah di rumah kita masing-masing. Saya atas nama Komisi Pelayanan Pemuda sejahtera Treman menyampaikan selamat beribadah bagi teman-teman pemuda yang beribadah di rumah masing-masing. Kita masuk dalam doa buka yang akan dipimpin oleh Denti Rompis. Sebelum dalam persiapan kita angkat satu lagu Allah hadir bagi kita. Bagai hujan yang
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa kekal, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, di saat ini kembali lagi kami pemuda sejahtera Treman, datang kembali lagi Tuhan, kami akan mengikuti ibadah pemuda sejahtera Treman. Biarlah Engkau menyertai jalannya ibadah ini agar bisa berjalan seturut kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Sekarang kita masuk dalam doa pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh Mega Tuaidan. Dalam persiapan kita angkat satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam sorga. Kembali lagi kami anak-anak-Mu di saat ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu, seraya meminta ampun akan segala dosa yang sudah sering kami lakukan, sengaja atau tidak sengaja terhadap orang tua, saudara, teman-teman, terlebih kepadamu. Biarlah Engkau ampuni semua kesalahan yang sudah kami lakukan itu, agar kami bisa layak untuk mengikuti peribadatan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Sekarang kita masuk dalam pembacaan dan renungan Alkitab yang akan dipimpin oleh Saudara Claudio Somampou. Dalam persiapan kita nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita. Shalom dan damai di hati. Sebelum kita membaca serta akan merenungkan sabda firman Tuhan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Selamat malam ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, inilah kami anak-anak-Mu, pemuda dan pemudi sejahtera Jemaat Gemim Ebenezer Treman dapat terkumpul lagi di rumah kami masing-masing, yang kami pada saat ini akan mengikuti ibadah, dan pada saat ini kami akan masuk dalam pembacaan serta akan perenungan akan sabda firman-Mu. Kiranya melalui apa yang akan kami baca ini dapat menjadi sebuah renungan dan dapat menjadi sebuah
terima dalam kehidupan kami dan dapat juga tertanam dalam pikiran dan hati kami. Berkatilah juga hamba-Mu yang akan membaca serta membentangkan akan kebenaran dari sabda firman-Mu. Berikanlah dia hikmat kebijaksanaan, agar dia dapat berkata-kata hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah yang menjadi doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa doa ini kepadamu. Haleluya. Amin. Baiklah teman-teman pemuda dan teman-teman pemudi sejahtera Jemaat Gemim Ebenezer Treman. Pada saat ini kita akan membaca serta merenungkan akan sebagian dari sabda firman Tuhan. Dan pembacaan kita pada malam hari ini sesuai dengan yang diangkat oleh Sinode Gemim dalam MTPJ, yaitu dalam Mazmur 46 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya dan teman-teman dapat mengikutinya dari rumah masing-masing ataupun dimanapun teman-teman berada. Mazmur 46 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Allah Kota Benteng Kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sampai di sana pembacaan serta perenungan akan sabda firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan damai di hati. Dan tema perenungan kita pada malam hari ini sesuai yang diangkat oleh Sinode Gemim, yaitu diberikan tema kuatkan iman dalam pergumulan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika teman-teman membaca pembahasan dalam kitab ini, yaitu dalam kitab Mazmur, itu sangat dikenal kalau berbicara mengenai kitab Mazmur. Ini berbicara mengenai ungkapan-ungkapan atau syair-syair yang sangat inspiratif, baik dalam hal yang bersifat sukacita maupun duka cita. Bahkan dalam Mazmur ini bahkan banyak memberikan jawaban dalam berbagai pergumulan hidup orang percaya dari zaman ke zaman. Dalam pembacaan kita pada malam hari ini dalam Mazmur 46 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12 ini disajikan dalam bentuk nyanyian oleh Bani Korah dengan lagu Alamot. Bahasa Ibrani Alamot artinya perempuan atau soprano. Itu teman-teman dapat lihat dalam ayatnya yang pertama dalam Mazmur 46 ini. Selanjutnya konteks Mazmur 46 ini secara keseluruhan menggambarkan keyakinan Bani Korah pada kuasa Allah yang besar dan setiap saat memberikan mereka perlindungan serta kekuatan untuk menghadapi ancaman dalam bentuk apapun. Karena seperti yang teman-teman ketahui, konteks pembacaan kita pada malam hari ini dalam Mazmur 46 ini berbicara saat bangsa Israel ini dikepung oleh bangsa Asyur. Karena itu melalui Mazmur 46 ini merupakan sebuah nyanyian yang dilantunkan oleh Bani Korah sebagai sebuah ungkapan syukur, sebuah ungkapan bukan ungkapan syukur, sebagai sebuah ungkapan pengharapan dan sebuah tanda bahwa bangsa Israel itu menaruh pengharapan hanya pada Tuhan saja. Keyakinan Bani Korah ini dituangkan dalam bentuk mazmur nyanyian dengan tujuan agar keyakinan kepada kuasa Allah yang besar ini tidak berhenti
pada kehidupan mereka saja, melainkan juga menjadi keyakinan semua orang Israel yang ada pada kala itu. Oleh karena itu, sekarang akan diketengahkan bahwa pengertian dan makna dari Mazmur 46 ini menyatakan bahwa percaya atas kekuatan Allah yang dituangkan dalam nyanyian pujian. Dan dalam Mazmur 46 ini juga ada memuat mengenai pernyataan keagungan Allah yang memberikan perlindungan dan kesesakan. Keagungan Allah ini pun digambarkan juga dengan sebuah kekuatan yang besar dan maha dahsyat. Sehingga kendati pun kesesakan itu seolah-olah setara dengan berbagai goncangan, termasuk goncangan alam sekalipun, tetapi bukti perlindungan Allah memberikan jaminan dan pemeliharaan kepada bangsa Israel kala itu, sehingga bangsa Israel tidak perlu takut terhadap apapun. Teman-teman dapat baca itu dalam ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat, itu ada sebuah pernyataan-pernyataan keagungan Allah yang digambarkan melalui bencana-bencana alam di sini, seperti kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Dalam pembacaan kita dan dalam tema yang dikeluarkan oleh Sinode Gemim ini makin membuat kita dan sekaligus juga mengingatkan kita agar kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, apalagi menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini yang merupakan situasi yang seperti teman-teman ketahui berada dalam situasi yang sangat penuh pergumulan. Semua orang dapat merasakan dampaknya tanpa memandang ini menimpa orang kaya, orang miskin, menimpa dari golongan manapun, tetap kita semua pasti merasakan dampaknya. Namun dalam pembacaan kita pada malam hari ini diingatkan adalah bagaimana kita dapat lebih memperkuat iman kita dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kita saat ini. Masih berkaitan dengan pokok yang sama yang dalam ayat 2 hingga ayatnya yang keempat, yaitu mengenai pernyataan tentang keagungan Allah. Dalam bagian ayat 5 hingga ayatnya yang ke-8 ini ditonjolkan mengenai bagaimana Allah itu menjadi jaminan dan ketentraman. Karena itu keadaan yang tentram dilukiskan pada bagian ini sebagai kota kediaman Allah, kota yang berkubu, dan Allah di sini dinyatakan sebagai kota benteng yang teguh, kota yang memiliki keindahan dan kesejukan yang disukakan dengan aliran-aliran sungai. Selain itu, kekuasaan Allah menjadi kekuatan yang menghancurkan, artinya tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang dapat menandingi kekuatan kuasa Allah. Dan ini merupakan gambaran dari kedahsyatan dari kekuatan Allah. Sekalipun itu kekuatan duniawi, kekuatan politik, atau kekuatan apapun. Kita tahu bahwa segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam dunia ini semata-mata hanya karena kedaulatan dari tangan Tuhan saja. Jika teman-teman baca itu dalam ayat 9 hingga ayatnya yang 10 sini, atau dalam bagian akhir di sini, pemazmur ingin menuangkan isi hati dan kewibawaan Allah sehingga menjadi bagian dari nyanyian yang dikumandangkan di hadapan umat Israel dengan tujuan agar semua umat Allah menyadari, bahkan mengakui dan mengekspresikan dalam kehidupan mereka bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tinggi dan dimuliakan di antara bangsa-bangsa. Makna dan implikasi firman yang dalam nyanyian dalam Mazmur 46 ini merupakan sebuah ekspresi dan sebuah keyakinan akan kedahsyatan kuasa Allah yang selalu melindungi umatnya. Keyakinan mereka menjadi sebuah pengalaman hidup yang melahirkan iman yang sangat kuat kepada Allah. Dalam perjanjian baru, keyakinan seperti ini juga pernah diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat di Roma. Karena itu, teman-teman baca dalam Ibrani 11 ayat 1, itu dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti iman ini seperti yang kita ketahui bahwa dalam teman-teman mungkin juga harus tahu bahwa gereja kita, Gereja Masihi Injili di Minahasa, merupakan gereja reformasi. Nah, dalam gereja reformasi ini ada mempunyai 5 pilar dasar, yaitu ada dikenal dengan 5 sola, yaitu pertama sola fide, ada sola gratia, ada solus Christus, dan juga ada sola-sola lainnya.
Nah, dalam konteks ini adalah namanya sola fide, hanya karena iman kita dapat diselamatkan. Dan ini dibuktikan oleh Martin Luther, di mana ia dengan imannya yang teguh kepada Yesus Kristus, ia berani menempelkan 95 dalilnya di pintu gerbang Universitas Wittenberg, Jerman pada tanggal 31 Oktober 1517. Sekalipun ia memang dikejar oleh pemerintah Jerman maupun oleh penguasa gereja masa itu. Namun sekalipun ia berada dalam situasi yang sangat sulit, berada dalam pergumulan hidup yang sangat sulit, yaitu ia dikejar-kejar oleh pemerintah Jerman kala itu dan penguasa gereja yang hidup di zaman itu, ia tetap yakin bahwa Tuhan itu akan selalu melindungi dan selalu menyertainya. Banyak juga ilustrasi-ilustrasi lainnya, bahkan banyak tokoh-tokoh Alkitab, bukan tokoh-tokoh Alkitab, banyak tokoh-tokoh yang sangat terkenal juga diangkat, seperti yang dilakukan oleh Ludwig van Beethoven, di mana ia pada saat penghujung akhir hayatnya, ia mampu menciptakan lagu yang sangat terkenal. Mungkin teman-teman pernah dengar, yaitu lagu Kami Puji dengan Riang, yaitu yang Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, dan seterusnya. Teman-teman perlu ketahui, pada saat Ludwig van Beethoven menciptakan lagu ini, ia sedang berada dalam penghujung akhir hayatnya dengan keadaan tuli, atau dia sudah tidak, atau indera pendengarannya sudah tidak berfungsi, dan indera penglihatannya atau matanya sudah tidak berfungsi. Teman-teman dapat membayangkan bagaimana keadaan dari Beethoven saat itu, di mana ia tuli dan buta, namun ia masih dapat menciptakan lagu yang sangat agung, lagu yang sangat mempunyai makna yang sangat besar, yaitu Kami Puji dengan Riang. Sekalipun memang dia berada dalam situasi yang sangat sulit, berada dalam sebuah pergumulan yang memang kalau teman-teman lihat itu memang kalau orang dalam situasi Beethoven saat itu mungkin memang orang ya mungkin ya DP istilah orang Manado bilang semua seraka. Namun Beethoven masih sempat dalam keadaan-keadaan sulitnya, ia masih tetap mempunyai iman yang teguh dalam pergumulan sehingga ia dapat menghasilkan lagu Kami Puji dengan Riang. Masih banyak tokoh-tokoh lainnya seperti Franklin Delano Roosevelt, di mana ia menjadi lumpuh oleh karena penyakit polio sehingga memerlukan kruk baja untuk berdiri tegak. Tapi itu tidak menghalangi dirinya untuk menjadi Presiden Amerika Serikat. Sobat obor yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Mazmur 46 ini membuat kita menyadari betapa pentingnya kita mengatasi pergumulan hidup ini dengan bersandar kepada Tuhan. Dan apakah melalui pergumulan ini, apa respon kita dalam menghadapi pergumulan ini? Apakah dengan menghadapi pergumulan-pergumulan ini, entah itu pergumulan dari teman-teman, apakah dari pergumulan yang teman-teman rasakan itu dapat membuat kita lebih mendekat dan terarah kepada Allah, ataupun sebaliknya? Karena itu Mazmur 46 seperti yang saya katakan sebelumnya ini ditulis saat Yerusalem dikepung oleh bangsa Asyur dan mengalami kesusahan. Namun dalam pergumulan ini bangsa Israel atau bangsa Israel ini dapat menyatakan imannya yang teguh dengan memanjatkan nyanyian dan pujian kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur, permohonan kepada Tuhan dan pertolongan, dan meminta kekuatan di tengah-tengah kesesakan. Teman-teman obor yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semakin kita menyadari kelemahan kita, semakin kita akan mencari Allah dan makin bergantung kepadanya. Karena itu Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-10 itu dikatakan, jika aku lemah, maka aku kuat. Semakin kita mencari Allah dan berserah kepadanya, Dia makin kuat mendekap kita. Dan bila Dia berada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Karena itu sekalipun kita memang berada dalam situasi sulit, entah itu masalah apapun itu, entah itu masalah dalam keluarga, masalah dengan teman, dengan sahabat, dengan pacar, atau dengan siapapun itu, marilah kita selalu menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kita selalu meminta perlindungan dan tuntunan Tuhan, karena kita yakin bahwa dalam kehidupan apapun, dalam keadaan apapun, dan dalam situasi apapun Tuhan itu selalu ada beserta kita, bahkan Dia selalu mendekap kita. Allah akan selalu menjadi tempat perlindungan karena Allah adalah Tuhan semesta alam. Jika kita menghadapi
beratnya beban pergumulan hidup, kita di sini diajak untuk melatih otot-otot iman hingga menjadi kuat. Kenapa kita di sini dikatakan bahwa diajak untuk melatih otot-otot iman yang kuat? Karena dengan kita menghadapi pergumulan, dengan kita menghadapi situasi-situasi yang sangat sulit, ini dapat menjadi sebuah jalan, dapat menjadi sebuah sarana untuk memperkuat iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak contoh yang diangkat di sini. Dalam ilustrasi di sini diangkat bahwa pada awal mula kekristenan berdiri pada abadnya yang pertama sehingga abadnya yang ketiga dan seterusnya, atau di bawah kepemerintahan Kekaisaran Romawi, orang-orang Kristen kala itu atau orang-orang Kristen mula-mula pada saat itu hidup di bawah penindasan, hidup di dalam sebuah pergumulan hidup yang sangat sulit, hidup dalam sebuah situasi yang memang kalau teman-teman bayangkan itu bahkan lebih sulit dari keadaan situasi COVID-19 ini. Dalam situasi COVID-19 ini, orang itu memang tidak dapat beribadah di gereja. Namun orang itu dapat beribadah di rumah masing-masing. Teman-teman kurang mau pakai handphone atau gadget ataupun teknologi apapun, teman-teman boleh ikut ibadah. Namun pada kala orang Kristen mula-mula pada abad pertama, teman-teman perlu ketahui dalam ilustrasi di sini atau dalam cerita di sini, umat Kristen kala itu hidup di bawah ancaman pembunuhan, hidup di bawah ketakutan, sehingga mengharuskan umat Kristen kala itu beribadah di terowongan-terowongan bawah tanah atau di katakombe-katakombe. Dan juga banyak contoh, seperti misalkan teman-teman lihat perjalanan hidup dari ke-12 murid Tuhan Yesus, hanya satu murid yang kematiannya itu sangat wajar, atau dalam istilahnya DP kematian ini wajar dan memang mati secara pantas, yaitu Rasul Yohanes. Rasul Yohanes kalau teman-teman baca kisah perjalanannya itu, dia itu mati memang karena mati tua. Namun dalam kematian akibat umurnya itu ia pun karena diasingkan di Pulau Patmos kalau kita tidak salah. Namun selain itu dari ke-11 rasul itu di luar Rasul Yohanes, para ke-12 rasul itu mati dengan secara mengenaskan. Misalkan saya ambil contoh Rasul Petrus. Rasul Petrus mati dengan cara disalibkan secara terbalik. Kalau teman-teman pernah lihat ada lambang simbol salib terbalik, itu sebenarnya bukan lambang dari antikris atau lambang aneh-aneh lainnya. Melainkan salib dengan lambang yang terbalik itu melambangkan kisah di mana Rasul Petrus itu disalibkan dengan posisi yang terbalik. Karena pada saat ia akan disalibkan dengan posisi yang salib yang normal atau yang begini, ia merasa tidak pantas disalibkan dengan posisi yang sama dengan tuannya atau gurunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada juga Rasul Thomas. Rasul Thomas kalau di sini dikatakan merupakan rasul dengan penginjilannya yang sangat jauh, yaitu sampai ke India. Dan cara kematian dari Rasul Paulus itu ia dilemparkan dengan tombak oleh tentara-tentara yang ada di India kala itu. Ada juga Rasul Matias, ia mati dengan cara direbus di sebuah kuali besar. Nah, namun dalam pergumulan hidup para ke-12 rasul dan kisah-kisah tadi yang saya sudah katakan, mereka tetap mempunyai iman dalam pergumulan. Mereka tetap mempunyai iman pengharapan yang sangat kuat kepada Tuhan. Sekalipun mereka tahu pada akhirnya mereka juga akan mati. Namun sekali lagi di sini, bagaimana melalui pergumulan ini kita dapat melihat apa buah yang dihasilkan dari kita menghadapi pergumulan ini. Apakah dari pergumulan yang kita hadapi ini dapat membuat kita lebih jauh dari Allah, ataupun dapat membuat kita lebih dekat kepada Allah. Karena itu di situasi saat ini, di situasi yang sangat sulit, di masa-masa sukar, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, dalam Mazmur 46 ini kita diajak untuk lebih mendekatkan diri, untuk lebih menaruh pengharapan kita kepada Tuhan dan selalu memohon pertolongan agar situasi COVID-19 ini segera berlalu. Torang nintok kapan pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir. Torang nintok karena sampai sekarang belum ada ahli yang berhasil menentukan kapan COVID-19 ini dapat berakhir secara masif atau secara cepat, karena faktanya sampai sekarang bukan malahan menurun ataupun berkurang, malahan lebih banyak, makin hari bertambah bahkan hingga ribuan. Namun kita yakin dan percaya bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Mari kita terus berdoa, mari kita terus memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan, sekaligus
memohon agar situasi saat ini segera dapat kita lalui, dan kita juga mari kita memohon sekalipun kita berada dalam situasi yang sangat sulit, mari kita memohon agar Tuhan dapat memampukan iman kita, Tuhan dapat menguatkan iman kita dalam melewati masa-masa yang sangat sulit ini. Sampai di sini pembacaan dan perenungan akan sabda firman Tuhan. Kiranya pembacaan ini dan perenungan sabda firman Tuhan ini dapat memberikan saudara-saudara sebuah rema, dapat memberikan saudara-saudara sebuah penguatan, apalagi dalam menghadapi situasi sulit ataupun pergumulan apapun dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bawa khotbah ini. Haleluya. Amin. Dan saat ini kita akan berdoa setelah baca Alkitab. Mari kita satu dalam permintaan doa, kita berdoa. Inilah kami, ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga. Kami telah membaca serta merenungkan akan sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya melalui apa yang kami baca ini, kami dapat lebih kuat, lebih teguh iman kami dalam menghadapi pergumulan apapun, dalam menghadapi situasi sulit apapun. Sehingga kami dapat lebih dekat sekalipun dalam pergumulan yang sangat sulit, pergumulan apapun itu dapat kami jadikan sebagai jalan, dapat kami jadikan sebagai sebuah sarana untuk lebih mendekatkan diri kami kepadamu. Inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita angkat satu pujian persembahan kami. Sekarang kita masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Jeffrey Komali. Mari kita satu dalam permintaan doa, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Tuhan yang menciptakan kami, Tuhan yang menjaga kami sampai saat ini. Kami ada Tuhan pada saat ini bukan kuat dan hebatnya kami, melainkan karena cinta kasih Tuhan yang sangat luar biasa, baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan, di mana kami masih lagi diberikan kesempatan untuk beribadah. Pada saat ini walaupun kami tidak bisa bertatapan langsung, karena kondisi yang tidak memungkinkan pada saat ini. Tapi kami yakin dan kami percaya ada kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau tadi kami telah membaca dan mendengarkan sabda firman Tuhan yang begitu indah, kiranya ya Tuhan firman-Mu bisa menjadi suluh dan pelita dalam kehidupan kami. Dan kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar setia, melainkan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Engkau telah mengutus hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau selalu berkati dia, berikan kesehatan, umur panjang, harapan, dan bahan cita-cita. Kiranya semua dapat berhasil dan nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Berkati juga Tuhan kami anggota pemuda,
yang boleh mengikuti ibadah dalam bentuk live. Engkau berkati kami, berilah kami kesatuan hati untuk lebih dan lebih lagi memberikan diri dalam pelayanan pemuda Gemim. Jika Tuhan Engkau temukan kami yang sakit, yang tak berdaya, kiranya ya Tuhan Engkau sembuhkan kami, yang mungkin kami yang berada di rumah atau dirawat di rumah sakit. Curahkan berkat-Mu Tuhan, lawatlah mereka yang sakit, agar supaya mereka bisa merasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, mungkin ada teman-teman kami yang belum berkesempatan untuk beribadah dengan kami. Mungkin mereka dalam sakit, pergumulan, ataupun bagi mereka yang menutup diri untuk datang kepadamu. Kiranya ya Tuhan, Engkau mau melihat isi hati mereka dan pergumulan mereka, agar supaya di minggu-minggu ke depan mereka boleh bersama-sama untuk beribadah. Ya Bapa, kami juga tidak lupa berdoa buat Komisi Pelayanan Pemuda Sejahtera, Jemaat Gemim Ebenezer Treman, mulai dari Penatua, Wakil Ketua Penatua, Sekretaris, Bendahara, komisi yang ada, bahkan kami anggota pemuda. Berikanlah kami kesatuan, berikan kami kekuatan untuk terus melayani Engkau dimanapun kami pergi dan berada. Dalam keadaan ini Tuhan, kami semua yang ada di dunia ini, khususnya bagi kami yang ada di Indonesia, yang pada saat ini kami masih bergumul akan virus COVID-19 yang saat ini kita hadapi, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu lebih besar dari apapun. Berkati juga bangsa dan negara kami, agar supaya mereka dapat mengatasi virus COVID-19 ini. Ya Allah, Bapa yang berada dalam sorga, kalau tadi kami bisa diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, kecil besar persembahan yang kami berikan, bila Engkau memberkati persembahan yang sudah kami berikan, apapun yang kami berikan kiranya dapat berguna di sayap kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya dalam pelayanan pemuda Gemim. Inilah doa kami Tuhan, masih banyak harapan dan doa yang kami akan sampaikan, tapi kami tahu bahwa kami Tuhan, bahwa kami hanyalah manusia biasa yang tak pernah luput dalam dosa. Berilah Engkau mengampuni dosa kami, agar kami bisa layak disebut anak-anak Allah. Pada saat ini Bapa, kami akan mengakhiri doa kami dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada 12 murid-Mu, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, diguruskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita satu dalam permintaan doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai saat ini. Semoga apa yang kami dengarkan tadi bisa kami praktikkan di kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, hanya ini doa kami, dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita malam hari ini sudah selesai.
Saya atas nama Komisi Pelayanan Pemuda Sejahtera Treman menyampaikan banyak terima kasih kepada Kadin kita pada malam hari ini, Saudara Claudio Sumampo, dan petugas doa dari doa buka sampai doa tutup, singers, pemain musik, terlebih khusus kepada teman-teman yang menyaksikan dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita menyanyikan satu lagu pujian, Obor Pembangunan. Jadilah kau